Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Koyul Ali, dokter gigi Puskesmas Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 25 kelompok 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan mempresentasikan tugas agenda 2 Sintesa Core Values ASN berakhlak dengan tutor Ibu Emi Fatimah, AKSMM. Tatanan nilai dasar bagi aparatur sipil negara atau ASN adalah panduan perilaku bagi para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama ini, nilai-nilai dasar ASN masih bervariasi di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemenpan RB menyelenggarakan peluncuran Core Values dan Employer Branding aparatur sipil negara di kantor Kemenpan RB pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Berakhlak sebagai core values ASN seluruh Indonesia dan bangga melayani bangsa sebagai employer branding ASN secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan diluncurkan core values ASN oleh Presiden Jokowi, diperoleh kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Ada 7 core values bagi ASN yang termaktub dalam berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut penjelasan mengenai core values ASN dan implementasi di tempat saya bekerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian panduan perilakunya, memahami dan mengetahui kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Implementasinya yaitu berkomitmen memberikan pelayanan gigi dan mulut yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas yaitu bekerja berdasarkan standar operasional prosedur, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian, mendengarkan keluhan pasien dengan rasa simpati dan empati, bekerja dengan cepat dan tepat, serta memberikan solusi terbaik mengenai permasalahan gigi dan mulut. Kemudian, melakukan evaluasi pelayanan dengan memberikan kotak saran di tempat poli gigi, sehingga dapat melakukan perbaikan pelayanan. Selanjutnya, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menggunakan kewenangan jabatan. Implementasinya yaitu bertanggung jawab atas pelayanan di poli gigi dan menyelesaikan program kesehatan gigi dan mulut. Kemudian datang dan pulang kerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian tidak menggunakan fasilitas puskesmas untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang dalam belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Implementasinya yaitu dokter gigi harus memiliki STR dan SIP yang masih aktif. Kemudian selalu update ilmu kedokteran gigi dengan mengikuti seminar, hands-on, maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dokter gigi. Selanjutnya harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasi yang dapat saya lakukan di puskesmas yaitu menjalin hubungan baik antar profesi kesehatan, baik sejawat dokter gigi maupun profesi kesehatan lain seperti dokter umum, perawat, terapis gigi dan mulut, bidan, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman saat bekerja, serta menyelesaikan masalah bersama dengan komunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir, saling tolong-menolong antar sejawat kesehatan. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara
memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu menaati kode etik kedokteran gigi, salah satunya dengan menjaga kerahasiaan pasien dengan tidak menyebarkan identitas dan diagnosa pasien. Kemudian menjaga nama baik sejawat kesehatan dan nama baik instansi di tempat bekerja. Kemudian taat pada peraturan puskesmas dan dinas kesehatan dengan memanfaatkan waktu bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dengan cara cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Implementasinya yang dapat dilakukan yaitu beradaptasi dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi, kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek, seperti mengembangkan metode penyuluhan gigi dengan video edukasi dan lain-lain. Kemudian kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, dengan cara memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu ikut serta dalam berpartisipasi dalam loka karya mini puskesmas. Kemudian menyelesaikan permasalahan gigi dan mulut lintas poli, seperti konsultasi ke dokter gigi umum mengenai penyakit gigi dan mulut yang berhubungan dengan penyakit sistemik. Bekerja sama dengan bidan untuk mengedukasi ibu hamil dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat kehamilan. Kemudian berkolaborasi dengan pihak sekolah di lingkungan kerja puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut dengan program UKGS. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.